Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat luar biasa, yaitu dari seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita. Nama saya Slamet Riyadi. Saya punya anak 3. Awalnya sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya dari keluarga Muslim, saudara 9, Muslim semua. Dan orang tua saya yang laki sangat keras, bapak saya. Karena saya hidup di keluarga militer. Saya hidup di asrama dulunya, yang sangat kuat agama Muslim yang dijalani oleh orang tua saya, termasuk keluarga saya. Dengan waktu yang berjalan, pada tahun 76, itu saya masih SMP, bapak saya meninggal karena sakit. Setahun kemudian, kami dikeluarkan dari asrama. Tapi orang tua saya yang perempuan mendapat jatah rumah di daerah Simo, Ngesong. Akhirnya saya hidup di sana dengan 6 keluarga. Karena yang 2 keluarga ada di Kalimantan. Ada yang diangkat sebagai anak angkat dari Buli Paklik yang saya panggil itu. Yang hidupnya di Kaliasin. Pada tahun 2000 nikah itu saya dengan cara Muslim. Tahun 88 saya menikah dengan istri saya yang tercinta ini, Rani. Saya mendapatkan anak 1. Itu pun saya masih Muslim. Setelah mau anak saya 2, istri saya mengajak saya untuk pindah dari orang tua saya. Mau hidup sendiri, mandiri. Saya hidup di Menanggal akhirnya. Saya pindah di sana. Di Menanggal, saya tambah lagi anak 1. Nah, setelah itu, saya menyarankan sama istri saya untuk spiral, untuk KB. Ada dokter yang terdekat di sana yang sudah kayak saudara sendiri sama saya, sama keluarga saya ini. Begitu istri saya mau masang KB, spiral, terus dokter itu bilang sama saya bahwa istri bapak nggak bisa pasang spiral. Loh, karena apa dok? Nah, gitu. Karena ada benjolan di dalam perut istri saya. Apa itu dok? Saya nggak ngerti. Itu jenis penyakit mium. Itu sudah besar setelur ayam. Akhirnya dokter itu perhatian sama saya. Udah kamu bilang aja sama saudara-saudaramu, besok kamu operasi, nggak usah bayar. Saya waktu itu bilang, alhamdulillah. Memang saya nggak ada biaya untuk operasi istri saya pada waktu itu. Nah, akhirnya besoknya istri saya berangkat ke rumah sakit di Sidoarjo, Delta Surya. Tapi pikiran istri saya itu terhadap anak saya yang dia tinggalkan karena nggak ada yang jaga di rumah. Pikirannya itu berkecamuk sama itu. Di sisi lain dia mau operasi, di sisi lain anaknya nggak ada yang jaga, anak saya nggak ada yang jaga, sedangkan saya kerja. Akhirnya pada saat istri saya dipanggil mau operasi, sudah masuk di ruang operasi, istri saya melarikan diri. Nggak jadi operasi. Dia bilang sama saya pikiran sama anak-anak. Betulan, sampai dia di rumah, anak-anak saya itu keleleran. Nggak ada yang jaga. Memang
Saking cintanya anak saya itu ya, istri saya saking cintanya sama anak-anak sampai dia mengorbankan nggak mau operasi. Sampai berjalan, waktu sudah berjalan lama, dia tidak rasakan. Di saat uh, datang bulan istri saya itu mengeluh sama saya. Setiap datang bulan dia sakit gitu, kayak badannya itu kak muter-muter kayak ular gitu. Sakit luar biasa dia bilang kalau di saat datang bulan. Tapi istri saya benar-benar kuat, dia bertahan. Dan sedangkan saya juga nggak bisa untuk biaya operasi pada waktu itu. Sampai berjalan 14 tahun lamanya. Istri saya menahan penyakit itu, benjolan itu. Terus saya bilang sama istri saya kalau manggil istri saya, itu bukan sayang, bukan mama, bukan mami. Saya manggil Nduk. Karena kebiasaan saya manggil Nduk. Nduk, aku mau tanya ya. Itu di saat ya istri saya sakit, saya bilang gitu. Saya mau tanya, kamu tuh ikut agama apa? Islam enggak? Kristen enggak? Buddhis enggak? Hindu enggak? Kamu kok kayak nggak punya keyakinan? Terus akhirnya istri saya hari minggunya itu dia minta antar ke saya. Aku besok antar ke gereja. Di mana? Di Juanda, Santo Paulus, Katolik, gereja Katolik. Saya antar dia ke sana. Satu kali ibadah, dua kali. Saya ikuti itu di dalam gereja, tapi saya belum di hati saya belum terima itu. Saya hanya ikutin istri saya gitu. Doa, ya saya ikut doa. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali saya antar. Sampai setahun berjalan, saya antar. Akhirnya istri saya main ke rumah neneknya dengan alamat di Damo Permai. Dia main ke sana, dia minta izin saya. Pak, aku tak main ke sana. Yowes, saya tidak pernah memaksa ya. Ayo main istri saya ke sana. Di sana dia ketemu sama mertua saya, sama mamanya dia, sama kakak-kakaknya, sama tante-tantenya dia ketemu di sana. Entah mengapa mamanya, tante-tantenya itu cerita sama saya. Istri saya cerita sama saya. Dia berpegangan tangan. Ren, kamu udah jadi anak Tuhan sekarang, dia bilang. Tiba-tiba pada waktu itu ada saudara dari Bali, tandanya adik mertua yang saya belum begitu akrab, datang ke rumah ibunya Damo Permai itu sama suaminya. Suaminya lihat istri saya, Loren, kamu hamil lagi tak? Terus dijawab sama mamanya, enggak, Reni sakit, perutnya besar. Memang istri saya perutnya besar. Kayak hamil 9 bulan pada waktu itu. Terus suaminya spontan, suami dari tantenya istri saya itu spontan. Udah kamu operasi aja. Di puskesmas, dia bilang gitu. Saya dalam hati diceritain, alhamdulillah ada yang biayain. Anak saya yang paling kecil, datang dia untuk jemput mamanya di rumah nenek istri saya. Begitu anak saya yang paling kecil datang, om tadi itu melihat anak saya. Itu seumur-umur baru melihat anak saya. Dia belum mengenal keluarga saya. Dan saya apalagi, gak dekat. Ngomong aja saya belum pernah. Akhirnya om itu bilang, Rem, kamu operasi, cari dokter yang terbaik. Cari rumah sakit yang terbaik. Istri saya akhirnya bilang sama saya, pada hari itu juga saya keliling cari rumah sakit yang terbaik. Akhirnya saya ketemu di Jalan Lombok 22 dengan dokter, bukan dokter, profesor dokter pada waktu itu dengan biaya luar biasa. Ya nggak mungkin dari saudara saya, dari keluarga saya mungkin sudah angkat tangan untuk biaya itu.
Dengan waktu berjalan, akhirnya istri saya operasi. Dengan kamar yang sangat luas. Di atasnya VIP. Maaf, saya bukan sombong. Dengan perharinya 650 untuk diri saya pribadi, saya nggak mampu. Angkat tangan. Makanya saya mempertahankan penyakit istri saya, bukan mempertahankan. Sampai 14 tahun untuk mencari biaya itu belum ketemu. Kok tiba-tiba dari istri saya itu bilang, operasi, cepat operasi. Begitu dia lihat anak saya yang paling kecil. Akhirnya saya mendapatkan itu tadi. Akhirnya istri saya operasi. Alhamdulillah operasi itu selesai. Dengan saya dipanggil sama dokternya itu, saya dibodoh-bodohi sama dokter itu. Bapak itu gimana? Kok penyakit dipertahankan? Ini dagingnya sudah kayak bayi 6 bulan. Nah, di situ saya dilihatin urat-urat. Ya ini Pak, urat-uratnya ini yang bikin istri Bapak sakit. Ya. Di saat datang bulan. Kenapa Bapak mempertahankan? Saya diam aja. Saya dalam hati, oh orang ini nggak ngerti. Tapi saya nggak mau ngomong. Saya diam. Iya dok, maaf. Iya dok. Saya hanya bilang itu aja. Iya dok. Saya diam aja. Saya dikatain apa, saya diam. Karena saya juga percuma saya ngomong nanti akhirnya berdebat sama dokter itu. Selesai. Akhirnya dalam 1 minggu di rumah sakit itu, bayangin 1 minggu dengan biaya itu 1 unit rumah. Pada waktu tahun 2012 itu saya mendapatkan 1 unit rumah untuk biaya operasi istri saya, sedangkan saya sendiri masih kontrak. Terus anak kecil saya bilang langsung ke omnya itu, Om, sekalian masku ya Om, dia bilang gitu. Kebetulan anak saya yang laki kena kanker gusi. Apa istilah kedokterannya itu? Tumor gusi. Ini sudah miring, jadi kalau kumat itu dia kayak orang stroke, kejang-kejang. Ya udah, sekalian aja. Om itu bilang begitu. Nah, setelah istri saya dalam kesembuhan di rumah, oh maaf ya, dari rumah menanggal tadi, akhirnya saya disuruh pindah. Saya dikontrakkan rumah di daerah Delta Sari, yang pada waktu itu kontrak daerah sana itu tahun 2001 itu perumahan yang sangat mahal. Gak mampu saya, sangat mahal. Setahun kurang lebih 21 juta, itu langsung 2 tahun. Akhirnya istri saya pindah. Saya pindah ke Delta Sari dengan keluarga saya, keluarga kecil saya. Saya pindah ke sana. Istri saya setelah operasi itu tadi istirahat di rumah itu. Gantian sekarang dengan anak laki saya operasi di William Booth, Surabaya. Cari dokter yang terbaik, cari rumah sakit yang bisa menangani itu. Akhirnya saya ketemu di rumah sakit William Booth dengan Prof, bukan dokter lagi, Profesor Dokter Urip. Siapa yang nggak tahu Profesor Dokter Urip? Akhirnya dioperasi dengan biaya luar biasa. Yang nggak bisa saya bicarakan, sangat luar biasa. Karena saya mondar-mandirnya capek, mungkin capek ya. Pada waktu itu anak saya kan 1 minggu dari rumah sakit, akhirnya pulang ke rumah. Karena saya sungkan sendiri kalau karena Umi itu bilang terusin sampai tuntas itu selesai. Tapi saya sendiri yang punya, udah pulang aja terapi di rumah. Tapi dokter mengizinkan untuk terapi di rumah. Dengan cara makan dan minumnya melalui hidung. Nah, itu saya mondar-mandir. Dengan waktu berjalan, di rumah Delta Sari itu, sebelahnya itu kayak ada pavilion kecil. Kurang lebih, ya setelah saya mondar-mandir karena capek pagi, siang, sore untuk ngurus istri saya yang sakit ya. Anak saya yang harus cari obat, walaupun bukan biaya saya, tapi kan perjalanan itu sungguh lelah gitu. Dari Sidoarjo ke Surabaya, dari Sidoarjo ke Surabaya, Surabaya ke Sidoarjo, cari obat lagi. Akhirnya saya lelah, saya tidur waktu itu jam 6 saya terasa. Jam 6 sore saya udah tidur, itu di sebelah. Jadi kayak ruang tamu gitu.
Tapi bukan ruang tamu, maaf. Itu ruang keluarga. Tapi dikasih tempat tidur sama istri saya. Udah nggak, saya nggak peduli, saya tidur. Saking capeknya. Nah, di dekatnya tempat tidur, di atas tempat tidur ada jendela. Ya ukurannya 1 meter, 1 meter. Nah itu bisa tembus angin-angin. Nah di sebelah itu ada mesin cuci dan tandon air. Tapi tandon airnya itu tanam. Dia di bawah. Saya tidur jam 6. Nggak tahu saya bangun. Loh, biasanya kan saya ini orangnya yang bagian mati lampu, yang ngecek-ngecek dari kompor, pagar terkunci, itu saya. Akhirnya saya terbangun. Nggak tahu, saya nggak lihat jam itu. Saya terbangun. Kok di jam itu terangnya luar biasa. Lampu itu sampai kalah. Saya bilang ini bukan lampu, ini kok terang. Pokoknya terang, nggak bisa dibilang matahari aja, apa ya, terang gitu. Terang sekali. Loh ini kok nggak ada yang mati lampu. Akhirnya saya terbangun. Saya terbangun. Tapi kok saya itu kok lewat jendela, padahal itu bukan jendela, bukan pintu ya. Kok saya kayaknya ke jendela itu berdiri, ada orang berdiri dengan pakaian jubah. Kenapa saya bilang begitu? Ya dulu saya kalau lihat cerita film-film Arab kan berpakaian jubah gitu. Itu berdiri orang itu dengan pakaian jubah. Spontan saya jongkok. Gak tahu kok saya jongkok. Terus tangannya menggapai saya tangannya. Langsung saya pegang tangan itu. Saya pegang. Dengan berkumpulnya keluarga. Jadi satu dalam pikiran saya. Akhirnya saya pegang tangan itu. Saya jamak. Saya terasa saya jamak tangan itu. Saya jamak tangan itu. Setelah saya jamak, jubahnya dibuka. Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Tuhan Yesus. Dia melihat saya melihat dia. Terang. Saya pegang tangan. Dia buka jubahnya. Saya duduk. Akhirnya di berat saya duduk di tempat tidur. Saya mimpi apa enggak? Saya lihat jam 1:05. Saya sempat minum. Loh, kenapa kamu kok mengenal Tuhan Yesus? Anak-anak saya bilang gitu. Papa udah pernah lihat Tuhan Yesus. Saya pernah hidup di Kali Asing. Sebelahnya TP dulu, Gang Kompak. Itu kampung penuh dengan godaan luar biasa. Itu tergantung orangnya. Kalau orangnya kuat, ya kuat. Kalau orangnya nggak kuat, terjumus di kampung itu. Akhirnya saya ketemu dengan Mami. Istilah tetangga saya di Kali Asing. Orang itu baik. Sekarang sudah meninggal, dipanggil Tuhan Yesus. Sekarang dia mungkin damai dengan Tuhan. Pada hari itu hari Jumat. Dia manggil saya. Mat, kamu kok nggak sholat? Ini hari Jumat. Nggak, Mah. Nggak, Mam. Saya bilang gitu. Loh, kenapa? Nggak, Mam. Saya hanya bilang begitu aja. Udah, besok kamu ikut Mami. Kemana, Mam? Ibadah. Loh, di mana, Mam? Udah ikut Mami aja. Saya ikut. Di gereja Immanuel, Bubutan, Surabaya. Itu berjalan 1 tahun. Saya ikutin Mami itu. Di acara rumah itu ada piston, ada doa. Saya ikut. Saya nggak pernah menolak, saya ikut. Setelah itu, waktu dengan berjalan, Mami pindah. Mami pindah di Sidoarjo. Nah, setelah di gereja itu saya baru mengenal, oh ini Tuhan Yesus. Ya itu, makanya saya pada waktu mimpi itu, pada waktu saya menjamak Tuhan Yesus, saya tahu itu Tuhan Yesus. Karena saya mengalami pada waktu saya di gereja. Saya melihat, itu Tuhan Yesus. Udah nggak ada lagi. Pada waktu dia berpakaian jubah saya nggak tahu. Begitu tangan itu saya jamak, jubahnya dibuka. Saya bilang, ya betul.
Ternyata Tuhan saya berkali-kali kalau cerita ini selalu menangis. Saya selalu menangis. Gak bisa saya menahan karena kalau saya cerita kalau cerita seperti ini, saya selalu menangis. Saya cerita dengan teman saya seiman, saya debat dengan teman saya iman, saya curhat, saya selalu menangis. Nggak pernah saya nggak menangis. Karena teman saya itu bilang, aku nih rajin ke gereja, aku nih pelayanan, tapi nggak seperti kamu. Kamu kok sudah dijamak? Aku sudah puluhan tahun, aku lahir dari Nasrani, aku lahir dari ibuku Nasrani, tapi aku belum pernah dijamak. Di mimpi aja aku belum pernah. Tapi kamu, Mak, kok sudah? Ya nggak tahu, aku bilang. Akhir dari cerita itu, akhirnya saya introspeksi diri. Jadi selama ini Tuhan ikut campur tangan dalam keluarga saya, tapi saya tidak terpikir pada waktu itu. Dia mengobati anak saya, dia mengobati istri saya dengan kesembuhan. Iya, kalau saya itu kenal dengan tante itu. Iya, kalau saya itu kenal dengan om itu. Ngomong aja saya belum pernah. Kok tiba-tiba dia langsung bilang operasi. Kok semudahnya itu dia bilang operasi, cari yang terbaik. Operasi, cari yang terbaik. Dokter, cari yang terbaik. Jangan pakai tidak. Semua harus terbaik buat anak dan istri saya. Saya tuh sampai nggak mikir, saya tuh pusing, saya tuh capek, itu tidak ada. Saya jalanin untuk anak dan istri saya pada waktu itu. Akhirnya saya berpikir itu, saya duduk, oh ternyata ini tangan Tuhan bekerja. Oh ternyata inilah Tuhan ikut campur terhadap saya. Yaitu akhirnya saya mulai ke gereja. Yang saya temui pertama kali anak mantu saya. Kebetulan anak mantu saya dari agama Nasrani. Terus anak saya ikut, anak saya yang pertama itu ikut suaminya. Dan saya tidak ada istilah menolak dan apa. Tangan saya lepas. Gak apa-apa, saya bilang. Saya dalam keluarga saya ya, maksudnya bukan keluarga besar saya. Saya tidak pernah fanatik masalah agama. Ya itu pilihanmu, saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang sama anak mantu saya, Will, Bapak kepingin ke gereja. Bapak ingin ibadah, Will. Sebentar, Pak. Tak cariin Bapak. Yang cariin dekat rumah. Akhirnya ketemu di Betani. Betani Nginden. Pertama kali saya masuk di gereja Betani Nginden. Itu rasanya Tuhan ada di depan saya. Saya dilindungi oleh Tuhan. Setiap pujian saya menangis. Setiap pujian saya menangis. Saya selalu minta sama istri saya tisu, saya nggak kuat. Setiap pujian saya menangis. Saya nggak peduli di depan saya, di samping saya. Mau dikatain apa, saya nggak peduli. Karena hati saya sudah menyatu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya saya berjalan. 2018 saya dibaptis. Di gereja Betani. Saya dibaptis dengan istri saya ajak istri saya. Karena istri saya akhirnya ikut saya. Jadi bukan di Katolik lagi. Saya ikut saya, Kristen. Dengan berjalannya waktu, akhirnya, udah Pak, kamu ikut Papa ikut aku aja. Akhirnya saya keluar kota. Nah, di luar kota saya. Ya, sampai saat ini saya mengikuti jalan Tuhan Yesus. Tapi, ya, sebagian teman ada yang menghindar dari saya. Saudara saya, ada yang menghina saya.
Koniku opo, bahasa Jawanya gitu. Koniku opo. Ya sudah, saya diam aja. Bagi saya nggak ada apa-apanya. Perjalanan saya itu kecil buat saya. Perjalanan itu kecil dibanding perjalanan Tuhan Yesus yang menumpang dosa saya. Nggak ada apa-apanya saya. Saya lebih baik kehilangan teman, nggak apa-apa. Yang menghina saya. Tapi teman-teman yang seibadah, seiman dengan saya, dia memeluk saya, selalu menangis. Kemarin saya datang, saya selalu menangis. Dia selalu menangis. Itu aja. Sekarang saya sudah menjalankan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Wow, menarik sekali ya kesaksian dari seorang bapak ini yang memiliki latar belakang Muslim dan dia punya keluarga yang membenci dia, bahkan dia garis besar fanatik. Dia dari keturunan bisa dikatakan TNI ya, yang aturannya keras gitu ya. Tapi luar biasa bapak ini, dia dijumpai Tuhan Yesus. Dulunya dia membenci orang Kristen, dan sekarang dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Wah, sungguh luar biasa kuasa Tuhan Yesus ya, mengubah hati kita, bahkan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Ya, manusia tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Hanya dengan kuasa Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita dari dosa. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, ada banyak orang yang sekarang ini mengklaim bahwa Tuhan orang Kristen itu hanya manusia. Dia bukan Tuhan. Dia hanya nabi biasa. Ya. Tapi kalau kita melihat kenyataannya, kenapa Yesus, ya, kalau dia bukan Tuhan, kenapa Yesus yang menghakimi orang hidup dan yang mati? Ya, tidak ada nabi yang menyatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada, hanya Yesus yang mengatakan itu. Bahkan hanya Yesus juga yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Tidak ada seorang nabi pun yang mengatakan itu. Ya, itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia 100% Tuhan dan dia 100% manusia. Tapi yang membedakannya adalah dia tidak berdosa. Ya, bukan sama dengan manusia. Manusia kan berdosa, ya kan? Ya, manusia ini berdosa. Sejak semula sudah berdosa. Itulah sebabnya manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa itu. Ya, hanya melalui cara Allah sendiri, ya, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya kepada Yesus, kau akan binasa. Ya, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita.